Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 kelas 2 PAIE mata kuliah Filsafat Ilmu akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai filsafat positivisme. Anggota kelompok 8 terdiri dari Abdullah Fakih Al-Hakimi, kemudian Hana Aisyah Sofiana, Valinda Agustin, Yuliana Setiani, dan Silvi Nur Karimah. Baik, materi yang pertama yaitu tentang latar belakang filsafat positivisme. Nah, tokoh dari filsafat ini yaitu Karl L. Popper, Thomas Kuhn. Paham ini menentang positivisme karena tidak mungkin menyamaratakan ilmu-ilmu tentang manusia dengan ilmu alam. Karena tindakan manusia tidak bisa diprediksi dengan satu penjelasan yang mutlak pasti, sebab manusia selalu berubah. Jadi, positivisme ini ialah perbaikan dari positivisme yang dianggap memiliki kelemahan dan dianggap hanya mengandalkan kemampuan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti saja. Selanjutnya adalah asumsi-asumsi filsafat positivisme. Kajian pokok positivistis adalah tindakan-tindakan manusia sebagai ekspresi dari sebuah keputusan yang meliputi fakta tidak bebas nilai, melainkan bermuatan teori, visibilitas teori. Artinya, tidak satupun teori yang dapat sepenuhnya dijelaskan dengan bukti-bukti empiris. Bukti empiris memiliki kemungkinan untuk menunjukkan fakta. Realitas tidak tunggal, melainkan hanya bisa menjelaskan dirinya sendiri menurut unit tindakan yang bersangkutan. Fakta tidak bebas, melainkan dengan nilai. Interaksi antara subjek dan objek penelitian. Hasil penelitian bukanlah reportase objektif, melainkan hasil interaksi manusia dan alam semesta yang penuh dengan persoalan dan senantiasa berubah. Baik, selanjutnya itu ada konsep ontologi. Konsep ontologi ini mencakup mengenai 3 pembahasan. Yang pertama itu ada realisme, yang kedua ada nominalisme, dan yang ketiga ada konstruksionisme sosial. Yang pertama itu realisme. Kalangan realis meyakini bahwa sebuah realitas atau sesuatu yang diamati itu adalah sesuai realitas yang sebenar-benarnya atau sesuai keadaan faktanya. Kemudian ada nominalisme. Kalangan nominalisme ini mengajukan gagasan bahwa suatu keberadaan fenomena sosial hanya terwujud dalam batas nama dan label yang subjek berikan pada realitas tersebut. Kemudian yang ketiga ada konstruksionisme sosial. Kalangan konstruksionisme sosial ini menekankan bahwa sebuah realitas itu dianggap atau tidak bergantung pada pengaruh makna sosial yang dimiliki bahwa suatu subjek, namun dibentuk melalui interaksi-interaksi historis yang dialami oleh sebuah subjek. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Konsep secara epistemologi. Secara epistemologi, hubungan antara pengamat atau peneliti dengan objek atau realitas yang diteliti tidak dapat dipisahkan. Aliran positivisme ini meyakini subjek tidak dapat mencapai atau melihat kebenaran apabila pengamat berdiri di belakang layar tanpa ikut terlibat dengan objek secara langsung. Oleh karena itu, hubungan pengamat harus bersifat interaktif dan juga netral, sehingga tingkat subjektivitas dapat dikurangi secara minimal. Seorang yang positivisme ini juga harus menggunakan metode-metode yang berupaya tidak bias nilai dan berusaha untuk tetap waspada dari segala nilai yang menghalangi kenetralan dirinya. Sehingga objektivitas tetap terjaga dan pertumbuhan ilmu sosial ilmiah akan terus berkembang. Kemudian materi selanjutnya yaitu kesimpulan konsep ontologi, epistemologi, dan aksiologi.
Menurut Guba 1990 dan Denzin dan Lincoln 1994, paradigma adalah sistem keyakinan dasar yang berlandaskan pada asumsi, ontologi, epistemologi, dan metodologi. Atau dengan kata lain, paradigma adalah sistem keyakinan dasar sebagai landasan untuk mencari jawaban atas pertanyaan apa hakikat realitas, apa hakikat hubungan antara peneliti dan realitas, dan bagaimana cara peneliti mengetahui realitas. Materi selanjutnya yaitu fungsi teori perspektif post-positivisme. Yang pertama yaitu explanation atau penjelasan. Teori harus bisa menjelaskan bagaimana sesuatu itu terjadi. Yang kedua yaitu prediksi atau prediction. Upaya teori menyediakan penjelasan abstrak mengenai fenomena tertentu. Kemudian memprediksi apa yang akan terjadi dalam situasi yang serupa. Yang ketiga yaitu kontrol. Seseorang bisa menjelaskan dan memprediksi fenomena tertentu, maka ia juga menggunakan informasi tersebut untuk mengontrol peristiwa yang terjadi. Itulah presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan silahkan di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.